Halo Sobat Tani, bertemu lagi di Petani Buah Naga. Di video kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara bertani buah naga dengan baik dan benar ya. Jadi kita akan memberikan tutorial bagaimana cara menanam buah naga di tiang cor yang sudah terpasang berdiri. Tinggal kita tanam dan kita perlihatkan caranya. Yang pertama Sobat Tani, kita mempersiapkan lebih dulu bibit unggul ya. Bibit unggul yaitu bibit yang terbaik, yang mana bibit ini tidak terserang penyakit cacar ya. Kemudian bibit ini pernah menghasilkan buah. Ini bekas pemotongan buahnya ya. Jadi semuanya begitu Sobat Tani. Ini ada juga seperti itu. Kemudian ini semua. Kemudian ada ini. Semuanya seperti itu. Jadi kita cari bibit yang bagus. Mengapa Sobat Tani? Karena pada saat kita mencari bibit yang sudah berbuah 100% kemungkinan besar ya, nanti bibitnya ini akan menghasilkan buah yang bagus dan banyak. Jadi seperti itu Sobat Tani ya. Jadi mengapa kita harus mencari bibit yang pernah menghasilkan buah, supaya bibit itu bibit bagus yang nanti kelak menghasilkan buah. Kemudian kita tidak boleh mencari bibit yang ada cacarnya ya. Mengapa? Karena apabila dari sekarang kita sudah menanam bibit yang ada cacarnya, maka kelak juga akan ada cacarnya. Mempersingkat waktu, mari Sobat Tani. Ya, jadi seperti Sobat Tani, kita tanamkan tancapkan pada tiang ya. Mengapa kita gunakan 4 Sobat Tani? Supaya buah naga kita ini lebih cepat bertunas dan cepat merambat ke atas, supaya buah naga ini lebih cepat nanti besar, bertumbuh, merambat, kemudian dia akan menghasilkan buah dengan baik. Seperti Sobat Tani ya. Jadi kita memegang itu harus hati-hati Sobat Tani. Mengapa? Karena ini durinya ini banyak ini Sobat Tani lihat. Kalau dia tusuk tangan ini Sobat Tani, luar biasa, ngilunya sampai ya berjam-jam sampai berhari ya kalau kita kena tusuk ya. Kemudian Sobat Tani, kita cari tali atau kawat seperti ini ya. Kemudian kita ikatkan seperti ini. Sobat Tani, ikat kuat-kuat Sobat Tani. Kasih rapat kalau perlu. Jangan takut, dia tidak akan mati Sobat Tani. Seperti ini ya. Seperti Sobat Tani. Kita ikat dia di sini ya. Seperti ini Sobat Tani. Ya Sobat Tani ya. Jadi perlu Sobat Tani ketahui bahwa ketika Sobat Tani mencari bibit yang bagus dan terbaik, memilih yang baik, lebih bagus Sobat Tani setelah memotong ujungnya, memotong lancip ya, lurus ya, tajam ya, tajam di bagian bawahnya tadi. Mengapa? Supaya ketika dia lancip akan mengeluarkan banyak akarnya, nanti akarnya akan keluar di situ. Kemudian setelah itu Sobat Tani jangan langsung tanam ya. Jadi Sobat Tani, kalau yang saya tanam sekarang ini Sobat Tani bukan langsung baru hari ini dipetik, bukan ya. Jadi ini kurang lebih hampir seminggu ya, kurang lebih seminggu kami tanam, dan kami lihat pada ujung-ujung begininya seperti ini Sobat Tani ya, baik yang di atas kemudian yang di bawah itu sudah mengering. Kenapa? Kalau apabila Sobat Tani menanam pada saat langsung memetik dari pohonnya, kemudian Sobat Tani menanam tanpa mengelosi cairan yang membuat cairan yang khusus ya untuk akar, nanti dia akan busuk. Kemudian apabila dia busuk, nanti akan mempengaruhi busuk semuanya ke atas ini. Kalau sudah dari bawah busuk, maka akan naik busuk ke atas. Jadi disarankan agar setelah Sobat Tani memilih bibit unggul yang bagus, Sobat Tani biarkan dulu selama seminggu atau 2 minggu, ditaruh di tempat yang terlindung matahari sehingga dia tidak gampang kering. Jangan takut Sobat Tani, buah naga ini dia mengandung banyak sekali air, jadi dia tidak akan kering. Kalaupun dia mungkin terlihat agak keriput pada saat mungkin seminggu lebih atau 2 minggu,
jangan khawatir, pada saat akarnya nanti dia mulai keluar, dia akan gemuk lagi, akan terisi kembali. Kemudian sahabat tani menggunakan tanah yang sudah dicampur dengan sekam padi atau sekam kayu, kemudian dicampur dengan pupuk kompos ya, pupuk kompos. Kalau memang tidak ada pupuk kompos, bisa gunakan pupuk organik ya, tapi lebih awal itu lebih bagus digunakan pupuk kompos sahabat tani. Mengapa? Karena pada saat awalnya itu dia lebih baik kalau menggunakan pupuk kompos setelah dicampur ya. Kalau dia menggunakan pupuk kimia tidak terlalu disarankan ya, karena mengapa? Dia pertama masih awal, kemudian dia belum mempunyai akar. Ketika pun dia muncul akar, kalau ketika dia menggunakan pupuk kimia, kemudian sahabat tani mencampurnya tidak sesuai dengan campurannya, mungkin terlalu banyak, maka dia pun akan mati. Jadi seperti sahabat tani. Nah, seperti sahabat tani ya. Kemudian sahabat tani, ketika buah naga ini sudah mengeluarkan tunas ya sahabat tani, maka sahabat tani pilih tunas yang terbaik dari antara tunas yang ada keluar dari batang buah naga ini. Biasanya sahabat tani tunasnya itu lebih dari satu, kadang 2, 3, bisa jadi 4. Sahabat tani melihat mana kira-kira yang terbaik. Apabila tunasnya itu agaknya lancip ke atas, agak tajam, memanjang, nah, biasanya yang terbaik. Kalau dia agak bulat-bulat, nah, biasanya kurang bagus sahabat tani, lambat prosesnya. Nah, mengapa disarankan dipotong sahabat tani? Disisakan mungkin setiap batangnya mungkin 1 atau 2, supaya dia cepat merambat naik ke atas. Karena ketika dia terlalu banyak sahabat tani akan lambat, karena saling berbagi nutrisi. Jadi makanya disarankan supaya sahabat tani memilih mungkin 1 atau 2 tunas yang akan naik ke atas. Karena jangan khawatir sahabat tani, ini ada banyak, ada 4 ya, ada 4 ya. Nah, kemudian ketika sudah sampai di atas sahabat tani, nah penghujung ini ya, ini disarankan supaya sahabat tani memotong dia di atas, memotong supaya ketika nanti sahabat tani memotong di atas, maka dia akan keluar tunas yang baru di atas ya. Tunas itulah yang nanti akan merambat menjadi batang-batang yang akan mengelilingi. Jadi fungsi daripada ini sahabat tani dia menyanggah batang-batang di buah naga nanti itu, supaya buah naga itu dia terlihat bagus ya. Nah, terlihat dia terbuka seperti itu sahabat tani. Kemudian mampu menyanggah bagus. Kemudian sahabat tani melihat beton, kira-kira mungkin sahabat tani perkirakan jangan di bawah 1 meter. Mengapa sahabat tani? Karena apabila di bawah 1 meter nanti dia akan pendek, batangnya pun akan sampai di tanah, nanti buahnya juga nanti akan menyentuh tanah, otomatis kotor sahabat tani. Bisa saja mungkin ada binatang yang mungkin lewat dimakan. Nah, kenapa disarankan seperti tingginya seperti 1 meter ke atas ya sahabat tani? Supaya pertama, ketika kita pertama batangnya itu tidak sampai ke tanah. Kemudian yang kedua, ketika nanti pada saat kita memetiknya agak enak, kita tidak jongkok begini ya. Jadi kita memetiknya mungkin kalau tempat segini ya, kita enak memetiknya. Nah, makanya dibuat seperti ini. Kalau kemarin ini kami tambah sahabat tani, karena kami merasa bahwa pendek. Ketika kita tanam agak ke bawah, jadi dia turunnya sekitar 40 sampai 50 cm, makanya dia kelihatan pendek, makanya kami tambah. Jadi sahabat tani, kira-kira apabila mencorti yang itu kurang lebih 180, mungkin 2 meter atau mungkin 170, itu terserah sahabat tani. Yang penting tiang corannya ini tidak boleh di bawah 1 meter. Seperti itu ya. Jadi seperti ini. Nah, tutorial bagaimana menanam buah naga pada saat tiang ya, tiang corannya. Bisa menggunakan tiang coran, bisa menggunakan kayu yang kuat, yang kering, mungkin yang berukuran agak besar. Kemudian bisa menggunakan batang pohon seperti pohon randu. Bahkan ada pun yang menggunakan pohon seperti ini sahabat tani. Nah, tetapi itu tergantung sahabat tani. Banyak yang berpikir kalau kita menggunakan seperti ini nanti mereka bersaing masalah nutrisi makanan ya, karena pohon begini juga akan mencari makan dari sekitar tanah itu. Demikian juga ini, jadi bersaing mereka. Apabila menggunakan seperti ini sahabat tani,
itu aman, artinya si buah naganya ini saja yang nanti akan mencari makan. Ada kelebihan dan kekurangannya. Banyak juga para petani mengeluhkan bahwa ketika menggunakan tiang coron seperti ini, sahabat tani, mudah terjangkit penyakit cacar dibanding dengan pohon yang hidup biasa seperti ini, atau mungkin pohon randu atau kayu. Itu tergantung para petaninya. Jadi seperti itu ya. Jadi ada komentar dari rekan-rekan sahabat tani meminta supaya